menggunakan Zoom perdana yang pertama untuk temu virtual 2023. Jadi simulasi yang biasa Kak Dedi lakukan ini udah berkali-kali, dan kali ini kita akan adakan lagi di 2023 dengan sedikit media yang saya buat. Mudah-mudahan bisa memudahkan adik-adik untuk memahami, baik itu adik-adik yang mitra maupun non mitra. Jadi langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, saya akan share materinya. Nah, baik. Jadi kalian bisa lihat di sini judul kita, ya, tema temu virtual. Jadi di sini ada sharing dan juga simulasi karya. Ya, untuk tesis mungkin nanti di hari keempat atau hari kelima nanti kita akan. Jadi fokus dulu di skripsi. Mungkin ada kesempatan kita juga akan peragakan jurnal. Nah, general point di sini ada 3 yang kita fokuskan. Pertama, peserta adalah yang lolos verifikasi. Ada juga dari mitra KDD yang mungkin di masa depan bisa jadi pemateri juga, bisa juga tambah pengalaman ya. Yang kedua, kalian bisa tahu teknis pembuatan judul. Jadi spesifik sore ini kita akan simulasi judul ya, mungkin 60%, 70%. Kemudian durasinya 40 menit, 35 menit ya dari sekarang. Oke. Apa aja yang kita mau simulasikan di sini? Ada 3 yang utama. Pertama, mengenali identitas judul. Jadi masing-masing jurusan, masing-masing mahasiswa itu nggak bisa sama rata. Ya, misalnya satu kampus pun bahkan kadang beda identitas judulnya. Maksudnya poin-poin yang ada di dalam judul itu harus dikenali, diperhatikan. Jangan sampai kamu mengeneralkan bahwa semua judul itu sama. Pasti ada bedanya. Nah, nanti kita lihat di sini bagaimana cara mengenali identitas judulnya. Kemudian yang kedua, variabel fenomenanya. Mencari variabel yang berfenomena. Karena variabel kan banyak. Ada variabel yang udah usang, udah lama. Ada juga yang saat ini update. Ada juga variabel lama tapi sekarang ada fenomena kejadian yang kuat sehingga bisa diusulkan untuk diteliti. Cara mencarinya nanti gimana? Karena dia akan simulasikan juga. Kemudian yang ketiga yaitu data pendukung. Di sini ada 3 yang bisa saya sampaikan, meskipun ada hal lain sebenarnya. Tapi yang paling besar adalah ini yang kadang dicari oleh dosen, yaitu referensi teorinya dari buku atau dari jurnal, empirik penelitian, berarti penelitian lama, 5 tahun terakhir atau 10 terakhir. Kemudian data lapangan terkait objek ini, datanya apa aja yang harus disiapkan sehingga itu layak diteliti. Karena judul bagus, namun objek tidak ada data, maka itu pasti akan ganti tempat, ganti objek penelitian. Oke, langsung ke berikutnya. Identitas judul. Di sini ada, saya tampilkan di layar, kalian bisa lihat ada 2 judul. Ini judul artikel. Harusnya judul skripsi, tapi yang ada di judul artikel juga sebenarnya yang dari skripsi tesis, namun disimpelkan judulnya. Ya, di sini ada 2. Nah, identitas judul yang saya maksud di sini apa? Nah, ini bisa dilihat. Nah, yang warna merah ini, yang saya lingkari merah, ini adalah variabel X-nya. Ya, ciri-cirinya itu sebelum kata terhadap. Ya, di depannya yang merah ini ada kata terhadap. Nah, berarti sebelum kata terhadap itu pasti variabel X. Kadang 2, kadang 3, kadang 1. Yang ini 2, kecerdasan emosional dan stres kerja. Kemudian ada yang warna kuning ini, setelah kata terhadap, ini biasanya variabel Y. Variabel yang terikat, yang dipengaruhi. Kalau yang merah tadi itu X atau yang bebas, yang mempengaruhi. Oke. Nah, kemudian ada berikutnya warna hitam ini, yang lingkar hitam itu khusus objeknya, khusus tempat penelitiannya di mana. Nah, ada lagi satu yang saya lupa, yaitu kata depan. Yang paling depan itu ada kata pengaruh. Nah, kata depan biasa beda, ada yang pengaruh, analisis, implementasi dan lain-lain, tergantung. Nah, di bagian bawah kira-kira ada berapa variabel X yang ada di bawah? Kalian tahu? Ya, betul.
Di situ hanya ada satu variabel. Namun untuk jurusan ekonomi, terkadang satu variabel ini memiliki banyak subvariabel. Ya, banyak subvariabel di jurusan ekonomi. Kalau jurusan pendidikan biasanya satu variabel aja, nggak ada subnya lagi. Jadi terkadang ada judul yang hanya memakai satu variabel saja, variabelnya yang itu yang didalami. Ya, yang penting fenomenanya kuat. Di sini ada objeknya yaitu perusahaan farmasi menggunakan kata depan analisis. Oke. Jadi silakan masing-masing lihat judul di jurusanmu itu gimana, berapa variabel, X-nya berapa, Y-nya berapa, tempat penelitian di mana aja. Kemungkinan nanti kamu juga akan meneliti di situ atau mungkin tempat lain. Nah, berikutnya, next, mari simulasikan cara menemukan identitas judul. Ya, di sini bisa dua cara. Yang pertama melalui perpus. Jadi pergi ke perpus, cek yang 2022. Misalkan cek tahun terbaru, jangan tahun yang lama. Karena terkadang setiap tahun itu ada perubahan pola penulisan perumusan judul. Terkadang ada yang variabelnya dikurangi dan lain-lain. Yang kedua itu melalui karya senior. Mungkin ada karya senior yang bisa kamu minta judulnya, tapi bukan untuk di plagiasi atau diambil mentah, ya diambil total. Kemudian yang terakhir itu melalui Google. Misalnya kamu nggak sempat ke perpus ya, berarti kamu bisa melalui apa namanya, bisa melalui internet ya. Misalnya sini saya coba share. Oke, misalnya eh, skripsi. Terkadang ada kampus yang tidak memunculkan apa tidak mempublish ya. Ini kita cuma contoh. Gunakan satu variabel diawali kata skripsi, kemudian ada kata depan kata satu variabel aja. Kita mau lihat ada nggak skripsi yang judulnya ini kalau jurusannya. Misalnya akuntansi. Universitas apa ya? Misalnya Universitas Indonesia. Dua PDF, diakhiri PDF, nggak usah pakai tahun supaya muncul. Kita lihat apakah ada skripsi. Ada dari UIR, UII. Ah, ini ada dari UI. Tapi entah dia ini apakah satu skripsi atau hanya jurnal ya. Kita lihat di sini abstraknya ada, tapi terkunci nggak bisa diunduh. Nah, ini contoh peragaannya. Jadi gunakan kata depan skripsi, kemudian ada satu variabel, kemudian nama kampus dan PDF. Itu kalau kamu mau cari skripsi di sekampusmu, ya, atau paling mudah pakai perpus lah, ya. Oke, berikutnya kali ini akan coba peragakan yang nanti berikutnya ya. Kita pindah lagi ke materi berikutnya dulu, yaitu fenomena. Nah, tadi terkait judul ada poin kedua yaitu fenomena. Fenomena ini kadang banyak mahasiswa yang pusing. Kalau KDD bisa artikan sederhana, fenomena ini bisa berarti masalah, bisa berarti hambatan, bisa berarti keadaannya, bisa bisa diartikan kejadian yang dialami, ya. Tergantung dari jurusan. Jurusanmu apa, biasanya fenomenanya di situ ada yang memang sudah menjadi apa bentuk fenomena yang memang harus wajib disajikan. Nah, misalnya saya contohkan di sini. Ini yang misalnya pendidikan. Ini saya ambil dari latar belakang. Jadi kalau mau lihat fenomena di jurnal itu di pendahuluan, kalau di skripsi itu di latar. Biasanya agak-agak di akhir latar. Di sini ada kata peneliti melakukan wawancara yang saya lingkari merah. Melakukan wawancara berarti di sini peneliti mengambil data atau observasi atau survei terserah atau meminta data langsung misalnya. Nah, fenomena ini dinarasikan dalam satu paragraf, dua paragraf, kadang tiga paragraf. Poin-poinnya apa aja di sini dinarasikan dengan kata baku. Misalnya di sini dia menyebutkan bahwa hasil wawancaranya di situ dinyatakan bahwa di sana memanfaatkan penyampaian gurunya 80% masih menggunakan ceramah.
Ah, ini fenomena di sana, masa sekarang ini sudah internet dan lain-lain, masa masih pakai metode ceramah, nggak pakai metode yang lain-lain yang lebih mungkin efektif. Nah, ini kan fenomena yang harus ditingkatkan. Fenomena dasar di sana ternyata seperti itu. Nah, setiap jurusan itu pasti ada fenomena. Nah, kalian wajib cek di jurusanmu, di skripsi seniormu, di perpus, cek di latar, di situ apa fenomenanya. Ya, coba kita lihat yang fenomena kedua, misalnya ini masih sama, dia juga wawancara. Apa yang diwawancarai di sini yang dia gali tentang peserta didik kurang berminat. Ada di baris ke-6 di bawah, di situ ada dikatakan kurang berminat dalam kegiatan pembelajaran. Siswanya lesu, kata gurunya. Nah, berarti ini kejadian di sana yang mau diteliti. Jadi dari fenomena ini, judulnya bisa berbeda-beda, bisa saja meningkatkan minat, bisa saja meneliti media, bisa saja meneliti metode untuk mempengaruhi minat ini supaya meningkat. Jadi judulnya bisa ke peningkatan, bisa ke pengaruh. Nah, jadi di masing-masing jurusan kalian itu harus tahu fenomenanya di sini apa seperti apa bentuknya, cara ngambilnya bagaimana, apakah pakai wawancara, data langsung atau gimana, pasti ada bentuknya di situ. Tinggal dilihat aja di latarnya. Nah, sekarang kita mau simulasikan mencari jurnalnya gimana? Eh, berita bisa dari berita atau web juga. Nah, coba kita peragakan di sini. Misalnya saya mau cari fenomena menggunakan kata kunci yang tadi ini, misalnya. Masih sama ya, analisis kebangkrutan, tapi usahakan jangan pakai nama kampus lagi. Di sini bisa 2022, 1 tahun terakhir PDF. Saya lebih suka sebenarnya pakai jurnal aja, supaya muncul jurnal. Kita lihat jurnal dari kampus yang ACAD seperti ini, yang ada ACAD-nya ya, ini ACAD. Nah, kita coba buka 2022 ini apa aja fenomena yang sudah saya download ya. Oh, belum. Berarti media loading. Kita ulangi. Oh, ini. Oh, bukan. Tunggu dulu. Gagal unduh kayaknya. Kita coba yang lain. Di bawah. Nah, ini. Unram. Jaringan ya. Sabar. Hmm. Oke, sudah ada satu yang bisa diunduh. Nah, misalnya kita mau lihat fenomenanya apa sih di penelitian. Misalnya kamu udah ada variabelnya. Nah, saya mau lihat apa aja sih fenomena yang variabel ini. Misalnya kamu udah dapat satu, nah di pendahuluan kita lihat di sini pendahuluan. Biasa kalau jurnal kan singkat, kalau skripsi itu panjang, jadi dapat lebih mudah. Di sini kan judulnya dia prediksi kebangkrutan di bursa efek, perusahaan di bursa efek. Jadi kebangkrutan di bursa efek itu fenomenanya gimana sih saat ini? Kita lihat. Hmm, apa ya, yang menyatakan perusahaan. Nah, ini. Ah, fenomena yang dia sampaikan di sini, dia kutip dari beberapa penelitian. Jadi dia ambil dari penelitian yang sudah ada. Dia nggak ambil langsung dari BEI atau dari indeks. Dia ambil langsung dari penelitian yang sudah ada di 2017 ya, 2018. Bahwa beberapa perusahaan makanan dan minuman itu ada mengalami kebangkrutan. Sesuai dengan judulnya tadi, kebangkrutan, dia ambil fenomena ini. Ini membuktikan di jurusan ini berarti bisa mengambil data yang dari penelitian sebelumnya. Nah, kalian masing-masing coba lihat di jurnal yang sejurusanmu atau di skripsi seniormu. Data fenomenanya itu diambil dari mana? Nah, apakah data langsung atau gimana? Oke, seperti itu contohnya. Kemudian berikutnya, tunggu dulu ya. Data
Ya, untuk data berikutnya yang mau dicari, yang mau disampaikan di sini ada 3 ya, yaitu data pendukung, ada referensi teori, yang kedua empirik penelitian, yang ketiga data lapangan. Referensi teori ini bisa didapat dari jurnal dan buku. Jurnal itu ya yang kayak tadi, jurnal dan buku. Misalnya kita misalnya tadi pilot itu tentang apa? Kita lihat di bagian jurnal biasa ada di bawah. Nah, kayak ini signaling teori, kebangkrutan ini ada Johansson 2019, ini Hutchin dan Wang dan sebagainya. Ini teori-teori yang di dalamnya bisa diambil. Namun saran Kak Deddy memang harus melihat beberapa karya supaya dilihat mana yang mungkin menggunakan teori yang sama, biasanya lebih kuat dibanding yang berbeda-beda. Kalau berbeda-beda itu harus dipilah mana yang kira-kira lebih cocok sama data yang sekarang. Ya, ini salah satu contoh kalau kita mau ambil apa namanya dari jurnal. Nah, kalau dari buku bagaimana Kak? Kalau dari buku sebenarnya gampang. Misalnya contoh seperti ini saya peragakan. Contoh ya. Misalnya tadi teori kebangkrutan menurut ahli. Ini yang biasa kadang dipakai. Nah, kalau sudah itu klik lainnya, klik buku, kemudian atur waktunya ke 2021 supaya muncul. Nah, scroll ke bawah, kita cari yang ada. Nah, ini ada. Nah, coba lihat ciri-ciri buku yang muncul adalah yang ada halamannya 2029 seperti ini dan ada tahun, kemudian ada narasi yang bold di bawah seperti ini. Dr. Agus S. Irfani MBA 2020. Nah, disarankan kalau ada seperti ini jangan lupa save link. Copy linknya ke Word, kemudian jangan lupa di screenshot isi bukunya. Kadang ada buku yang terbuka, kadang tidak. Jadi memang harus berburu kalau buku online. Yang nggak mau beli buku ya, misalnya. Tapi mungkin karena ini waktu, nah nanti kalian bisa coba aja deh. Oke, di situ tadi udah ada teorinya ya dari buku. Kemudian coba kita pindah ke berikutnya, empirik penelitian. Empirik penelitian ini maksudnya apa Kak? Yang poin 2 ini, kesimpulan penelitian dengan variabel yang sama. Maksudnya di sini empirik penelitian adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi data pendukungmu itu harus ada 3 sampai 5, kalau kesehatan itu biasa 10 penelitian. Penelitian relevan, penelitian terdahulu. Jadi semua variabelmu ini harus ada penelitian sebelumnya. Nah, itu harus ada. Kemudian ada juga penelitian yang beberapa variabel ini ada dalam satu penelitian atau 2 penelitian. Ya, kalaupun belum ada berarti harus ada teori yang menyebutkan kaitannya. Misalnya kebangkrutan ini terkait dengan apa kinerja perusahaan ya, seperti itu. Cari buku atau jurnalnya. Nah, kalau tidak ada penelitian empiriknya berarti judulnya variabelnya nggak bisa diteliti. Kemungkinan dia adalah variabel baru atau variabel yang berfenomena saat ini belum ada fenomenanya ya. Yang ketiga di sini data lapangan. Nah, seperti yang tadi, data lapangan kan banyak, bisa dengan datang langsung, bisa cek web, bisa cek berita. Siapa tahu ada berita nasional yang mengambil data atau itu bisa dikutip, bisa ya. Oke, selanjutnya. Nah, referensi variabel yang tadi dimaksud tadi seperti ini. Misalnya kalau kamu buka skripsi lain yang kamu download yang sama judulmu, terkadang ada di bab 2 seperti ini, di pengertian, pengertian, pengertian yang saya lingkar coklat, pengertian, kemudian nah ini contohnya. Misalnya di bab 2 saya buka. Di bab 2 saya buka seperti ini. Di sini menurut Hartono bahwa hutang itu dapat mempengaruhi besar kecilnya laba. Nah, di teori ini dia membahas kaitan variabelnya, kaitan hutang dengan variabel lain yang ada di judulnya. Nah, teori ini menguatkan sehingga judul yang mau diteliti ini bisa dilaksanakan. Biasa dosen minta mana teori yang mengaitkan. Ah, bisa dicari dari skripsi yang sudah terbit atau bisa dari buku atau dari jurnal. Cari kutipan yang seperti ini yang menyebutkan beberapa variabel itu dia kaitkan. Ya. Nah, menurut Hartono ini saya lingkari coklat. Nah, yang garis merah ini adalah
bunyi dari kutipannya, ya. Oke, berikutnya empirik penelitian contohnya seperti apa, Kak? Nah, seperti ini. Kalau dalam skripsi seperti penelitian terdahulu dibuatkan dalam bentuk tabel, kadang ada juga kampus yang tidak pakai tabel, hanya paragraf aja. Ada namanya tahun, judulnya, metode analisis, kesimpulan. Kadang ada lebih dari itu kolomnya, jadi menyesuaikan. Nah, bentuk yang kedua itu bisa diambil dari jurnal. Bisa dilihat di abstrak atau di kesimpulannya. Ya. Jadi masing-masing bisa diambil. Kalau empirik penelitian itu gampang kok dicari. Data lapangan. Nah, contoh data lapangan kalau di ekonomi seperti ini. Misalnya perusahaan yang hutang ini di BII setelah diunduh di web bisa dicari caranya di YouTube banyak kok. Nah, misalnya tinggal dibuatkan tabel seperti ini. Kalau data di sekolah misalnya berarti kamu tinggal buat tabel atau bisa dalam paragraf. Bisa menyebut angka, bisa menyebut sikap ataupun data-data yang terkait dengan variabel. Jangan lupa ditulis sumber di bawah tabel atau dikutip kalau dia footnote berarti di catatan kaki, kalau inno berarti di dalam paragraf. Nah, berikutnya yang Kak Dedi mau bahas di sini terkait isu-isu terkait skripsi. Apa aja isu-isunya? Yang pertama, kalian setuju atau tidak? Siapa cepat store, dia akan ACC duluan. Kalau Kak Dedi ada benarnya, ada juga tidaknya. Meskipun duluan store, kalau semua yang tadi saya bahas tidak kuat, fenomena tidak kuat, variabel kurang, data lapangan nggak ada, ya pasti ditolak. Jadi cepat nyetor dan juga semuanya sudah ditimbang dan benar, maka cepat ACC. Oke? Yang kedua, dosen mempersulit. Dosen mempersulit, kalian setuju atau tidak? Nah, kalau Kak Dedi, ada kejadian tapi jarang. Itu lari ke karakter masing-masing dosen. Kalau dosen agak mempersulit, terkadang lebih banyak ke mahasiswanya. Mungkin yang dia buat nggak bagus, nggak lengkap, sudah dibimbing berkali-kali masih tetap seperti itu. Nah, akhirnya dosen naik tanduk. Nah, yang ketiga, judul lama boleh dipakai kembali. Benar atau salah? Menurut Kak Dedi, ini saya nggak setuju kalau judul lama boleh dipakai kembali. Judul lama yang utuh ya. Kalau ada variabelnya kita ambil, tapi ada fenomenanya ya boleh aja. Teorinya juga masih relevan, ya boleh aja. Yang keempat, judul dapat berubah di tengah penelitian. Ya, saya setuju. Judul bisa berubah kapanpun, bahkan pas mau meneliti. Kalau memang baru didapat kekurangannya sama dosen atau kamu yang menemukan. Yang kelima, judul diubah jika data fiktif. Setuju. Ya, dan itu benar. Judul memang dapat diubah kalau kamu ketahuan fiktif. Jadi saran kakak harus pintar-pintar memakai data. Jangan sampai kalian ceroboh sehingga datanya nanti ketahuan. Ya, nggak semua dosen sih seteliti itu, tapi kadang kalau kamu agak sial, ya seperti itu. Jadi jangan membuat data fiktif kalau kamu nggak ada pengalaman. Kalau nggak ada yang bimbing, maksudnya nggak ada yang arahkan bagaimana menyiapkan data yang benar. Sampai keenam, judul kuantitatif lebih bisa dari kualitatif. Kalau saya pribadi, dua-duanya mudah. Ya, tergantung kalau judulnya sudah disiapkan dan semuanya fix, tidak ada problem, tidak semuanya muncul, ya udah berarti aman aja. Ya, cuman dari kalian yang masih awam, masih pemula dan belum pernah menulis, saya bisa sampaikan bahwa kuantitatif memang lebih sulit dibanding kualitatif. Tapi kalau kalian yang orangnya talkative, yang banyak bicara, yang suka bicara, yang aktif, sebenarnya kuantitatif susah. Lebih enak kualitatif karena mudah mengarang. Oke. Yang terakhir, finalisasi judul. Finalisasi judul ini maksudnya semua data sudah lengkap, sudah dicek. Nah, tinggal kamu memfinalkan bunyi judulmu. Nah, seperti ini ya. Ada yang merah di sini. Kata depannya kamu harus tentukan mau analisis pengaruh atau hubungan atau apa. Kemudian variabelnya mau pakai 2, 3 atau mau ganti variabel lain yang lebih update silakan. Yang kuning di sini di objek mana kamu mau meneliti. Kira-kira ada datanya atau tidak. Kemudian yang ungu tahunnya. Ada judul pakai tahun, ada yang tidak. Jadi lihat judul seniormu 1 tahun terakhir. Oke, cek skripsi senior. Kemudian berikutnya, poin akhir yang bisa kalian sampaikan, kalian bisa baca di sini. Jadi,
tahu semua teknis tidak menjamin kelancaran penulisan. Jadi kalau kalian tahu teknis yang tadi, itu tidak menjamin kelancaran ya. Cuma mempermudah. Jadi kamu nggak perlu lama-lama nyari otak-atik Google, otak-atik buku, jurnal, nyarinya di mana sih? Nah, kalau kamu tahu teknis itu cepat. Tapi aksesnya dan lancarnya itu belum menjadi jaminan. Nah, itu dipengaruhi sama kemampuanmu memilah, sering-sering ikut seminar, sering-sering ikut pelatihan, sering-sering tanya jawab sama teman. Di situ nanti pasti kamu dapat kemampuan memilah, dapat wawasan memilah yang benar yang mana. Nah, kalaupun kamu tidak ada kemampuan itu, maka opsinya ya kamu harus banyak-banyak bertanya ke dosen atau ambil opsi ketiga yaitu pembimbing luar. Ya, seperti yang Kak Dedi lakukan di Rumah Ilmiah sudah 9 tahun. Seperti itu. Jadi terkadang ada memang mahasiswa yang bisa melakukan itu sendiri, kadang juga memang harus dapat pendampingan tambahan. Ya. Nah, kemudian ini info untuk peserta yang bisa menuntaskan semua acara nanti. Kak Dedi akan bagikan file lengkap 1, 2, 3, 4, 5, 6 file yang ada di sini. Ditambah dengan nanti contoh-contoh jurnal sesuai jurusan. Ya, ada sekitar 40 nanti akan kita siapkan ya untuk peserta. Kalau mitra ya otomatis semua file ini bisa diakses semua oleh mitra nantinya. Jadi mungkin dari Kak Dedi itu aja ya. Kita sampai jumpa di Zoom kedua besok. Terima kasih banyak. Mungkin Kak Dedi belum bisa mengadakan tanya jawab karena Zoom-nya ini terbatas. Zoom-nya Kak Dedi, saya lupa password dan udah dicoba berkali-kali ganti, masih belum bisa akses. Jadi Kak Dedi belum bisa apa namanya berlama-lama. Jadi di keep aja dulu, catat. Nanti mungkin di pertemuan yang lebih lapang kalau Zoom sudah bagus kita bisa apa namanya kita bisa tanya jawab ya. Untuk tanya jawab pribadi, bagaimana Kak Japri? Untuk saat ini kayaknya Kak Dedi belum bisa dulu karena ada banyak apa namanya, ada banyak urusan dulu yang mau Kak Dedi lakukan. Jadi Kak Dedi belum bisa melayani pertanyaan jawab dari luar member, ya. Jadi Kak Dedi hanya bisa berbagi ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Besok kita akan bagaimana penulisan proposal ya. Oke, cukup. Kalau kalian paham, silakan beri ikon jempol di masing-masing apa, masing-masing apa namanya ini layar. Ayo, yang belum ada jempol berarti belum paham, dianggap belum paham. Ayo, ayo. Kalau paham, diberi si jempol ya. Oke. Jadi Kak Denny mohon maaf kalau mungkin terlalu cepat, ada yang tidak jelas. Ini adalah keterbatasan dari saya pribadi. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa besok. Sehat selalu. Jangan terlambat join supaya tidak tertinggal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua, Dek.